Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Sahli bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala a'mali idza ana amiltuhu ahabbani illah bani Allahu wa ahabbani nasu faqala bani nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijhad fi dunya yuhibbakallahu wajhad fi aidin nas yuhibbuka. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seseorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan berjuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Miskat. Diulang, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan berjuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Miskat. Diulang, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuhudlah, jangan peduli kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan berjuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Miskat. Keterangan, dalam riwayat-riwayat terdahulu banyak dibicarakan bahwa sikap tidak memperdulikan dunia dapat mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan ketinggian derajat di akhirat serta berbagai macam kebaikan. Sikap kedua adalah tidak menginginkan harta orang lain. Ini dapat menyebabkan tumbuhnya kasih sayang dalam hati mereka kepada kita. Kenyataan dan pengalaman telah membuktikan hal ini. Setiap orang kapan saja ia akan mengalami kenyataan ini,
yakni hubungan yang sangat baik dan saling percaya akan rusak jika salah satu di antara keduanya meminta sesuatu kepada pihak lainnya. Allahu Akbar. Jadi suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, betapapun lamanya engkau hidup di dunia, suatu hari nanti pasti akan mati juga. Apapun yang engkau lakukan di dunia, engkau pasti akan menerima balasannya. Dengan siapapun engkau berhubungan di dunia, engkau pasti akan berpisah darinya. Ketahuilah bahwa ketinggian derajat seseorang ada dalam sholat tahajudnya. Kemuliaan seseorang ada dalam istighna, tidak berhajat kepada manusia. Allahu Akbar. Kemuliaan akan diperoleh seseorang selama ia tidak memandang harta benda orang lain. Allahu Akbar. Kemuliaan akan diperoleh seseorang selama ia tidak memandang harta benda orang lain. Urwah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang di antara kamu melihat keindahan dunia lalu tertarik kepadanya, hendaklah ia pulang ke rumah dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum jahratal hayati dunya linafatinahum fi warizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatul litaqwa. Dan janganlah kamu arahkan pandangan matamu kepada nikmat yang kami karuniakan kepada beberapa golongan dari mereka. Itu adalah kemewahan hidup di dunia untuk kami uji mereka dengan nikmat itu. Itu rezeki dari Tuhan lebih baik dan lebih kekal. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberimu rezeki. Dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha, Durul Mansur. Di akhirat surat Al-Hijri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La tamuddanna a'inaka illa ma mata'na bihi azwajam minhum. Janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada kesenangan, kemewahan yang kami berikan kepada beberapa golongan dari kaum kafirin. Quran surat Al-Hijr. Dalam penafsiran ayat ini, Sufyan bin Uyainah rahmatullahi berkata bahwa barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Al-Qur'an, jika setelah itu ia mengarahkan pandangannya kepada benda dunia, maka perbuatan itu sama dengan tidak menghargai Al-Quran. Imam Ghazali rahmatullahi berkata bahwa kemiskinan itu terpuji, tetapi penting bagi orang miskin untuk mengamalkan qanaah. Jangan sampai ia bersikap tamak dan lomba kepada harta dan lomba kepada harta orang lain.
dan sedikit pun jangan memperdulikannya, yakni tidak tamak dalam mencari dunia. Semua ini dapat tercapai apabila orang itu menyedikitkan belanja sekedar untuk keperluan makanan, minuman, pakaian, dan keperluan lainnya sekedar untuk memenuhi keperluan. Ia harus merasa puas dengan benda-benda yang murah dan bermutu rendah. Jika dirasa perlu untuk menyimpan sesuatu, hendaknya menyimpannya untuk keperluan 1 bulan saja. Jangan lebih dari itu. Jika mulai memikirkan tentang keperluan lebih dari 1 bulan ke depan, maka akan terlepaslah darinya kemuliaan qanaah, sehingga ia terperangkap dalam kehinaan, tamak, dan loba. Akibatnya akan timbul tabiat yang buruk dan terpaksa mengambil perkara yang makruh. Sebab manusia pada dasarnya mempunyai sifat tamak. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika manusia mempunyai 2 lembah emas, yang penuh dengan emas, niscaya ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.